روحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Sunan Ngerang mengadakan syukuran atas usia Dewi Roro Yono yang genap 20 tahun. Murid-muridnya diundang semua, seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Pathakwarak, Kapa dan adiknya Gentiri. Masyarakat pun juga diundang. Demikian pula sanak kadang yang dari jauh. Setelah tamu berkumpul, Dewi Roro Yono dan adiknya yaitu Dewi Roro Pujiwati keluar menghidangkan makanan dan minuman. Adalah dara-dara yang cantik rupawan, terutama Dewi yang berusia 20 tahun, bagaikan bunga yang sedang mekar-mekarnya. Bagi Sunan Kudus dan Sunan Muria yang sudah berbekal ilmu agama dapat menahan pandangan matanya, sehingga tidak godaan setan, tapi seorang murid Sunan Ngerang terseret oleh yang lain yaitu Adipati Pathakwarak memandang Dewi Roro Yono dengan mata tidak berkedip, melihat kecantikan gadis itu sewaktu menjadi cantrik atau murid Sunan Ngerang, yaitu ketika Pathakwarak belum menjadi seorang adipati. Roro Yono masih kecil, belum nampak benar kecantikannya yang mempesona. Sekarang, gadis itu benar-benar membuat Adipati Pathakwarak tergila-gila. Sepasang matanya hampir melotot, tak berkedip sekalipun. Memandangi wanita itu terus-menerus, karena dibakar api asmara yang menggelora, Pathakwarak tak tahan lagi. Dia menggoda Roro Yono dengan ucapan-ucapan tidak pantas, lebih-lebih setelah lelaki itu bertindak kurang ajar. Tentu saja Roro Yono merasa malu sekali, lebih-lebih ketika berlaku kurang ajar. Dengan memegangi bagian-bagian yang tak pantas disentuh, si gadis naik pitam. Nampan minuman yang dibawanya sengaja ditumpahkan ke pakaian sang adipati. Hatinya marah sekali. Pathakwarak menyumpah-nyumpah, diperlakukan seperti itu, apalagi para tamu menertawakan kekonyolannya itu, dia pun semakin malu. Hampir saja Roro Yono ditamparnya, kalau tidak ingat bahwa gadis itu adalah putri gurunya sendiri. Roro Yono masuk ke dalam kamarnya. Gadis itu menangis sejadi-jadinya karena dipermalukan oleh Pathakwarak. Malam hari tamu-tamu sudah pulang ke tempat masing-masing. Tamu dari jauh terpaksa harus menginap di rumah Sunan Ngerang, termasuk Pathakwarak dan Sunan Muria. Namun hingga lewat tengah malam, Pathakwarak belum dapat tertidur karena memikirkan gadis itu. Pathakwarak kemudian bangkit dari tidurnya, mengendap-endap ke kamar Roro Yono. Gadis itu disiramnya sehingga tak sadarkan diri. Kemudian melalui jendela Pathakwarak turun dan membawa lari gadis Roro Yono melalui jendela. Dewi Roro Yono dibawa lari ke Mandalika, wilayah Keling atau Kediri. Setelah Sunan Ngerang mengetahui bahwa putrinya telah diculik oleh Pathakwarak, maka beliau berikrar, siapa saja yang berhasil membawa pulang putrinya kembali ke Ngerang akan dijodohkan dengan putrinya itu. Bila perempuan akan dijadikan saudara Dewi Roro Yono, tak ada yang menyatakan kesanggupannya, karena semua orang telah mengetahui akan kehebatan dan kekejaman Pathakwarak. Hanya Sunan Muria yang bersedia memenuhi harapan Sunan Ngerang. Saya akan berusaha mengambil Diajeng Roro Yono dari tangan Pathakwarak, kata Sunan Muria. Tetapi, di tengah perjalanan Sunan Muria bertemu dengan Kapa dan Gentiri, adik seperguruan yang lebih dahulu pulang sebelum acara syukuran berakhir. Kedua orang itu merasa heran melihat Kakang Sunan Muria berlari cepat menuju arah daerah Keling. "Mengapa Kakang tampak terburu-buru?" tanya Kapa. Sunan Muria lalu menceritakan awal mula penculikan Dewi Roro Yono yang dilakukan oleh Pathakwarak. Kapa dan Gentiri sangat menegur mati Sunan Muria sebagai saudara seperguruan. Kapa siap membantu Sunan Muria merebut kembali Dewi Roro Yono. Kakang sebaiknya pulang ke Padepokan Gunung Muria. Murid-murid Kakang sangat membutuhkan bimbingan. Biarlah lebih tua, Kapa dan Gentiri lantas menyatakan kami siap berusaha merebut kembali Ajeng Roro Yono kembali. Kalau berhasil Kakang tetap berhak menikahinya. Kami hanya sekedar membantu Kakang, demikian kata Kapa. Aku masih sanggup untuk merebutnya sendiri, kata Sunan Muria. Itu benar, tapi membimbing orang memperdalam agama Islam juga lebih penting. Percayalah pada kami pasti sanggup merebutnya kembali, kata Kapa ngotot ingin membantu. Sunan Muria akhirnya meluluskan permintaan adik seperguruannya itu.
Rasanya tidak enak menolak seseorang yang hendak berbuat baik, lagi pula ia harus menengok para santrinya di Padepokan Gunung Muria untuk merebut Dewi Roroyono dari tangan Pathakwarak. Kapa dan Gentiri ternyata meminta bantuan seorang Wiku Lodang Datuk di Pulau Seprapat yang dikenal sebagai tokoh sakti yang jarang tandingannya. Usaha mereka berhasil. Dewi Roroyono dikembalikan ke Ngerang. Hari berikutnya Sunan Muria hendak ke Ngerang, ingin mengetahui perkembangan usaha Kapa dan Gentiri. Di tengah jalan Sunan Muria bertemu dengan Adipati Pathakwarak. "Hai Pathakwarak, berhenti," bentak Sunan Muria. Pathakwarak yang sedang naik kuda terpaksa berhenti karena Sunan Muria menghadang di depannya. "Minggir, jangan menghalangi jalanku," kata Hardik Pathakwarak. "Boleh asal kau kembalikan Dewi Roroyono." "Roroyono sudah dibawa Kapa dan Gentiri, kini aku hendak mengejar mereka," kata Pathakwarak. "Untuk apa kau mengejar?" "Aku ingin merebutnya kembali," jawab Pathak. "Kalau begitu langkahi dulu mayatku," kata Sunan Muria. "Roroyono telah dijodohkan denganku," ujar Sunan Muria sambil pasang kuda-kuda. Tanpa basa-basi Pathakwarak melompat dari kudanya. Dia melompat ke arah Sunan Muria dengan jurus-jurusnya cakar harimau, tapi dia bukan tandingan putra Sunan Kalijaga yang memiliki ilmu kesaktian. Hanya dalam beberapa kali gerakan, Pathakwarak telah kalah menghadapi Sunan Muria. Dalam keadaan fatal seluruhnya, kesaktiannya lenyap dan ia menjadi lumpuh, tak mampu untuk bangkit berdiri apalagi melawan. Sunan Muria kemudian meneruskan perjalanan ke Juwana. Kedatangannya disambut gembira oleh Sunan Ngerang, karena Kapa dan Gentiri telah bercerita secara jujur, bahwa mereka sendirilah yang memaksa mengambil alih tugas Sunan Muria mencari Roroyono. Maka Sunan Ngerang pada akhirnya menjodohkan Dewi Roroyono dengan Sunan Muria. Pernikahan itu pun segera dilaksanakan. Kapa dan Gentiri yang berjasa besar itu diberi hadiah tanah desa Buntar. Dengan hadiah itu keduanya sudah menjadi orang kaya yang hidupnya serba berkecukupan. Sedangkan Sunan Muria segera memboyong istrinya ke Padepokan Gunung Muria. Mereka hidup bahagia karena merupakan pasangan yang bahagia. Tidak demikian halnya dengan Kapa dan Gentiri. Sewaktu membawa Dewi Roroyono dari Keling ke Ngerang, agaknya mereka terlanjur tergila-gila oleh kecantikan wanita jelita itu. Siang malam mereka tak dapat tidur. Wajah wanita itu senantiasa terbayang oleh Kapa dan Gentiri. Namun karena wanita itu sudah diperistri kakak seperguruannya, mereka tak dapat berbuat apa-apa lagi. Hanya penyesalan yang mereka hadapi. Mengapa dulu mereka terburu-buru menawarkan jasa baiknya? Betapa enaknya Sunan Muria, tanpa bersusah payah sekarang menikmati kebahagiaan bersama gadis itu, yang mereka dambakan. Inilah hikmah ajaran agama, agar lelaki diharuskan menahan pandangan matanya, dan menjaga kehormatan mereka. Andai kata Kapa dan Gentiri tidak menatap terus-menerus ke arah wajah Dewi Roroyono yang indah itu, pasti mereka tidak akan terpesona, dan tidak terjerat oleh iblis yang memasang perangkap pada pandangan mata mereka. Kini Kapa dan Gentiri benar-benar telah dirasuki oleh iblis. Mereka berdua ingin merebut kembali Dewi Roroyono dari tangan Sunan Muria. Mereka telah sepakat untuk menjadikan wanita itu sebagai istri bersama secara bergiliran. Sungguh keji rencana Kapa dan Gentiri itu. Gentiri berangkat lebih dulu ke Gunung Muria. Namun ketika ia hendak melaksanakan niatnya, Gentiri dipergoki oleh murid-murid Sunan Muria. Terjadilah pertempuran sangat dahsyat, apalagi ketika Sunan Muria Gentiri. Suasana menjadi semakin panas, keluar menghadapi. Akhirnya Gentiri tewas menemui ajalnya di puncak Gunung Muria. Kematian Gentiri cepat tersebar ke masyarakat perdesaan, tapi tidak membuat surut niat Kapa. Kapa cukup cerdik, dia datang ke Gunung Muria secara diam-diam di malam hari. Tak seorang pun yang mengetahuinya. Kebetulan pada saat itu Sunan Muria dan beberapa murid pilihannya sedang bepergian ke Demak Bintoro. Kapa menghadapi murid-murid Sunan Muria yang berilmu rendah, yang ditugaskan oleh Sunan Muria menjaga Dewi Roroyono. Kemudian dengan mudahnya Kapa menculik dan membawa wanita impiannya itu ke Pulau Seprapat. Pada saat yang sama, sepulangnya dari Demak Bintoro, Sunan Muria bermaksud mengadakan kunjungan kepada Wiku Lodang Datuk di Pulau Seprapat.
biasa dilakukannya bersahabat dengan pemeluk agama lain, bukanlah suatu dosa. Terlebih Sang Wiku itu pernah menolongnya merebut Dewi Roroyono dari Pathakwara. Seperti ajaran Sunan Kalijaga yang mampu hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam suatu negeri. Lalu ditunjukkan akhlak Islam yang mulia dan agung, berdebat tentang perbedaan agama itu menerapkan ajaran-ajaran akhlak yang mulia. Nyatanya banyak pemeluk agama lain yang pada akhirnya tertarik dan masuk Islam secara sukarela. Ternyata, kedatangan Kapa ke Pulau Seprapat itu tidak disambut baik oleh Wiku Lodang Datuk. Memalukan, benar-benar nista perbuatanmu itu, cepat kembalikan istri kakang seperguruanmu, hardik Wiku Lodang Datuk dengan marah. Bapak guru ini bagaimana? Bukankah aku ini muridmu, mengapa tidak kau bela? Kapa protes. Sampai mati pun aku takkan sudi membela kebejatanmu itu, walau pelakunya itu muridku sendiri. Perdebatan antara guru dan murid itu berlangsung lama. Tanpa mereka sadari Sunan Muria sudah sampai di tempat itu. Betapa terkejutnya Sunan Muria melihat istrinya sedang tergelitak di tanah, dalam keadaan terikat kaki dan tangannya, sementara Kapa dilihatnya sedang adu mulut dengan gurunya yaitu Wiku Lodang Datuk. Begitu mengetahui kedatangan Sunan Muria, Kapa langsung melancarkan serangan dengan jurus-jurus maut. Wiku Lodang Datuk menjauh, melangkah menuju Dewi Roroyono, untuk membebaskan dari belenggu yang dilakukan oleh Kapa. Bersamaan dengan selesainya Sang Wiku membuka tali yang mengikat tubuh Dewi Roroyono, tiba-tiba terdengar jeritan keras dari mulut Kapa. Ternyata, serangan dengan pengerahan aji kesaktian yang dilakukan Kapa berbalik, menghantam dirinya sendiri. Itulah ilmu yang dimiliki Sunan Muria, mampu membalikkan serangan lawan. Karena Kapa mempergunakan aji pemungkas yaitu puncak kesaktian yang dimilikinya, maka ilmu itu akhirnya merenggut nyawanya sendiri. Maafkan saya Tuan Wiku, ujar Sunan Muria agak menyesal. Tidak mengapa. Menyesal aku telah turut memberikan ilmu kepadanya. Ternyata ilmu itu digunakan untuk jalan kejahatan, gumam Sang Wiku. Bagaimanapun Kapa adalah muridnya, pantaslah kalau dia menguburkannya secara layak. Pada akhirnya Dewi Roroyono dan Sunan Muria kembali ke padepokan. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya Raden Umar Said. Seperti ayahnya, dalam berdakwah beliau menggunakan cara halus, ibarat mengambil ikan di sungai tidak akan sampai mengeruhkan airnya. Itulah cara yang ditempuh Sunan Muria untuk menyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Tempat tinggal beliau di Gunung Muria yang salah satu puncaknya bernama Colo, letaknya di sebelah utara kota Kudus. Menurut Solihin Salam, sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, pelaut dan rakyat jelata. Beliaulah satu-satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan Islam. Dan beliau pula yang menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sunan Muria itu adalah wali yang sakti, kuat fisiknya dapat dibuktikan dengan letak padepokannya, yang terletak di atas gunung. Menurut pengalaman penulis, jarak antara kaki undagan, atau tangga dari bawah bukit, sampai ke makam Sunan Muria tidak kurang dari 750 meter. Bayangkan, jika Sunan Muria dan istrinya, atau muridnya setiap hari harus naik turun naik guna menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat, atau berdakwah kepada para nelayan dan pelaut serta para pedagang. Hal itu tidak dapat dilakukannya tanpa adanya fisik yang kuat. Soalnya menunggang kuda tidak mungkin dapat dilakukan untuk mencapai tempat tinggal Sunan Muria, harus jalan kaki. Berarti Sunan Muria memiliki kesaktian tinggi. Demikian pula murid-muridnya. Karomah Sunan Muria merupakan salah satu wali Songo yang memiliki kesaktian dan karomah. Selain itu, beliau juga memiliki cara berdakwah yang lembut dan halus. Kesaktian yang dimiliki oleh Sunan Muria. Tradisi memandikan pelana kuda ini berjalan dari kompleks Masjid Muria sampai mata air Sendang Rejoso. Pelana kuda kemudian dimandikan dengan air Sendang Rejoso, lalu airnya dipercikkan ke warga dan dilanjutkan doa dan sholat untuk meminta hujan. Tradisi ini kemudian ditutup dengan doa keselamatan dan syukuran, serta makan bersama-sama dengan menu sayuran, gulai, opor. Dengan ritual dan doa yang dibacakan oleh Sunan Muria, maka atas izin Allah hujan pun akan turun.
air gentong yang mujarab. Selain itu, Sunan Muria juga memiliki air yang sudah didoakan dan disimpan di dalam gentong, tempat air besar. Masyarakat sekitar percaya bahwa air yang sudah didoakan oleh Sunan Muria itu memiliki khasiat yang luar biasa. Atas izin Allah, air itu bisa menjadi obat jika diminum. Air gentong ini dipercaya masyarakat memiliki keberkahan untuk mengobati segala penyakit dan meningkatkan kecerdasan bagi orang yang meminumnya. Oleh sebab itulah hingga saat ini air gentong tersebut masih diminati banyak orang yang berziarah. Itulah karomah dan kesaktian Sunan Muria yang disegani masyarakat luas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.